Dunia tercengang, pembalap MotoGP disambut patung raksasa Jokowi naik motor. Thank you Mr. President and Mr. Tohier for the amazing circuit. Thank you. Ciao. Sekarang ini Lombok Tengah sedang menjadi sorotan, sedang menjadi buah bibir, sedang menjadi perhatian, sedang menjadi fokus pembicaraan. Di mana Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini akan mewakili Indonesia untuk syiar dan suaranya negeri ini kepada dunia. Hello guys, we arrived to Lombok. We are in the hotel right now. It's such a beautiful place. I can't wait to meet my fans and especially to go in the Mandalika track. So with Aprilia it will be the first time, and yeah, I can't wait to be on the bike and give a full gas. See you Indonesia fans. Jurnalis Star, seniman Inyoman Nuarta membagikan video patung Presiden Jokowi di akun Instagramnya. Rencananya, patung itu akan dipajang di sirkuit Mandalika. Diketahui jika Inyoman Nuarta merupakan seniman yang membuat patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Tampak dalam video yang dibagikan Nyoman, tampak patung serupa saat Jokowi menjajal sirkuit Mandalika dengan mengendarai motor Kawasaki W175 custom warna hijau beberapa waktu lalu. Di dalam akun Instagramnya, Nyoman beberapa kali mengunggah video pembuatan patung Jokowi sejak 21 Januari 2022. Dalam video tersebut nampak Jokowi sedang mengendarai motor. Tinggi dan panjang patung Jokowi itu sekitar 4 meter dan 6 meter. Di Mandalika nantinya juga akan ditempatkan didudukan setinggi 4 meter. Saat ini, patung Jokowi itu sudah tampak lengkap. Diperkirakan patung Jokowi ini akan dipajang sebelum gelaran MotoGP Mandalika di bulan Maret mendatang. Ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja Presiden Jokowi. Karena berkat kerja keras beliau, akhirnya Indonesia dapat menjadi tuan rumah balap motor bergengsi sekelas MotoGP. Saat ini, sebanyak 24 pembalap sudah mendarat di Lombok NTB Senin 7 Februari. Rider Repsol Honda Marc Marquez, juara dunia MotoGP 2021, Fabio Quartararo, tiba melalui Bandara Internasional Lombok di Praia, Lombok Tengah. Uji coba pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika akan berlangsung pada 11-13 Februari. Sebelum uji coba berlangsung, para pembalap diperkenankan untuk datang ke lintasan sirkuit Mandalika. Selain pembalap, logistik lomba juga sudah tiba di sirkuit Mandalika, jurnalisar. Bahan dan juga bahan bakar MotoGP untuk masing-masing tim yang akan ikut dalam tes pramusim juga sudah tiba di sirkuit Mandalika. Mereka juga mengirim motor dan komponen lainnya. Sirkuit Mandalika sesuatu yang tidak terpisahkan sebelumnya. Konsep yang begitu besar menghasilkan karya yang akbar pula. Hanya orang-orang hebat punya komitmen tinggi, tekad yang kuat dan keikhlasan yang bisa mewujudkannya. Sirkuit Mandalika yang dibangun di Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi karya besar bangsa Indonesia di era pemerintahan Jokowi. Kenapa baru era sekarang bukan presiden sebelumnya? Indonesia memang pernah menyelenggarakan MotoGP di sirkuit Sentul, tapi euforianya tidak seperti sekarang ini. Apakah mungkin karena sirkuit Mandalika terbilang super mewah? Saya kira Presiden Jokowi berhasil membuat iklim yang nyaman bagi para investor, pihak yang kreatif untuk membangun sesuatu yang super besar seperti sirkuit Mandalika. Karena jika pemerintah tidak mendukung, tidak mungkin sirkuit super megah ini bisa terwujud begitu cepat. Dulu sebelum Jokowi jadi presiden, sejauh yang saya amati, orang luar sering mengenal Indonesia dari pemberitaan yang negatif. Tak banyak yang tahu Indonesia kalau bukan karena Bali. Indonesia bangsa yang besar, luas, tapi seperti tidak pernah ada di peta dunia. Indonesia selama ini hanya bisa iri dengan Malaysia yang mampu menyelenggarakan MotoGP dengan sirkuit sepangnya. Negeri jiran bisa, kenapa Indonesia tidak bisa? Untung saja kita mempunyai pemimpin yang memiliki visi misi yang jelas dan terus semangat membawa Indonesia untuk jadi negara maju dan mandiri. Ini adalah cara membawa negara ini ke level yang lebih tinggi. Derajat dan wibawa negara terangkat. Nama baik tercatat dalam sejarah. Lebih dikenal dunia karena exposure media. Indonesia jadi lebih kredibel dan dipercaya. Ini berkaitan dengan kebanggaan atau pride. Ini berhubungan dengan membawa nama baik negara ke dunia internasional. Dan itu semua berkat kinerja Jokowi yang tak pernah lelah memberikan kejutan yang sangat luar biasa yang berguna juga bagi masyarakat. Itulah mengapa patung Jokowi tersebut dibuat. Dan Jokowi selalu memanfaatkan setiap celah untuk promosi produk dalam negeri. Visi Jokowi yang jelas dan mengerti kondisi dunia mengakibatkan terciptanya sirkuit Mandalika. Masyarakat dunia banyak yang menyukai balap motor. Hal ini diketahui benar dan dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi. Pembangunan sirkuit Mandalika ini tidak lupa harus memberi efek positif bagi masyarakat kecil, tak cuma orang elit saja. Selain jalan bypass dari bandara menuju Mandalika, Presiden Jokowi beserta rombongan juga menengok pembangunan homestay di Desa Gerubuk.
Pembangunan homestay yang didorong oleh pemerintah ini akan memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat di sekitar kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika. Indonesia memiliki kelebihan karena sirkuit Mandalika mempunyai pemandangan alam yang luar biasa. Para pembalap MotoGP tentu jenuh mengikuti rutinitas balap dan sirkuit Mandalika hadir menjadi tempat yang paling diinginkan. Di samping untuk balapan, juga bisa sekaligus jadi tempat pelepas kepenatan para pembalap. Bagaimana menurut Anda?